Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali, yang insya Allah kita akan mengkaji atau mempelajari fikih muamalat dalam mazhab Syafi'i dengan kitab acuan, yaitu kitab At-Takrib, sebuah kitab yang sangat terkenal sekali dan besar manfaatnya. Insya Allah kitab ini sangat populer di pondok pesantren dan dikaji untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar fikih bagi setiap santrinya. Kenapa kok kita akan membahas fikih muamalat? Pembahasan ini sebenarnya kami khususkan atau kami peruntukkan kepada adik-adik kami yang akan mempersiapkan ujian komprehensif Madrasah Diniyah Syarifuddin yang menjadi syarat lulus tingkatan ula, yaitu memahami fikih muamalat, konsep-konsep dasar dalam fikih muamalat menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i dengan kitab acuan, yaitu Matan Abi Syuja'. Mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai kajian kita, perlu dipahami dahulu bagi kita semua bagaimana sih sebenarnya hukum mempelajari fikih muamalat dalam Islam. Mempelajari fikih muamalat secara umum itu hukumnya fardu kifayah. Tetapi bagi setiap mukallaf yang ingin mempraktikkan muamalat, baik itu baik, akad salam, dan akad-akad yang lain, maka hukumnya fardu ain, menjadi wajib ketika itu. Ketika kita mau mempraktikkan jual beli, kita akan melaksanakan transaksi jual beli, maka ketika itu kita juga berkewajiban mengetahui rukun-rukun, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli. Maka dari itu mempelajari fikih muamalat ini memang hukumnya fardu kifayah, tetapi bagi yang akan bertransaksi hukumnya menjadi fardu ain. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, la tabi'u fi sukina illa man tafaqqah. Janganlah kalian semua membeli atau menjual di pasarku kecuali kalian telah memahami fikih-fikih muamalat tentunya. Wa illa, kalau tidak, akala riba sya'a am aba, maka kita akan terjerumus di dalam akad riba, baik dikehendaki atau tidak. Nah, makanya di pondok pesantren Syarifuddin, fikih muamalat termasuk bagian syarat yang harus dipahami oleh anak-anak agar bisa lulus di tingkatan diniyah, tingkatan ula, bisa melanjutkan nanti ke tingkatan sanawiyah. Oke teman-teman, mari kita mulai. Kitab yang akan kita kaji adalah Matan Abi Syuja'. Pertama, bab yang akan kita bahas adalah bab bai' atau bab jual beli. Sebelum kita masuk kepada teori-teori dasar yang harus kita pahami di bab jual beli, perlu dipahami terlebih dahulu bagi kita semua hukum jual beli. Hukum jual beli itu sepakat ulama mengatakan halal. Hal ini berpijakan kepada firman Allah, wa ahallallahul bai'ah, dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, ayul katsbi atyabu ya Rasulullah, qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurun ay la ghasyafihi wala khiyanatah. Itu adalah dalil diperkenankannya akad jual beli bagi kita semua. Selanjutnya perlu juga kita pahami ta'riful bai', definisi dari bai' itu sendiri. Definisi yang kita ambil di sini kita mengambil dari kitab Syarah Takrib, yaitu kitab Fathul Qarib. Secara bahasa, yang dimaksud dengan bai' adalah muqabalatu syai'in bi syai'in. Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, meskipun sesuatu yang kita tukar itu tidak termasuk harta, masuk
dalam kategori bai' secara lughah. Baik sesuai dengan syariat tukar menukar itu atau tidak, masuk kategori bai' secara lughah. Sedangkan secara syariat, ini yang harus teman-teman pahami, karena ini adalah pondasi dasar untuk kita mengetahui atau memahami rumus-rumus berikutnya. Tamliku ainin maliyatin bi muawadatin bi idnin syar'iyyin aw tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bidi bisamanin maliyin. Itu adalah ta'rif daripada bai' menurut syariat. Berikutnya mari kita preteli satu persatu ta'rif daripada bai' itu sendiri agar kita lebih memahami. Alhamdulillah. Tadi disampaikan yang dimaksud bai' adalah tamlik. Tamlik itu artinya dalam akad jual beli harus terdapat ijab dan qabul. Jadi nufudnya ketika transaksi jual beli itu sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka akan terjadi tamlik dan tamalluk. Tamlik di sini mengisyaratkan bahwa harus terdapat sigot ijab dan qabul dari bai' dan mushtari saat akad transaksi jual beli. Tamlik itu keluarnya dari bai' penjual. Tamalluk itu keluarnya dari mushtari atau yang kita kenal sebagai qabul. Itu yang dimaksud dengan tamliku ainin. Jadi harus ada sigot. Yang kedua, ainin maliyah. Tadi kan disampaikan ainin maliyah. Yang kita tamlikkan dan tamalluki itu harus berupa benda yang bernilai harta. Maka tidak bisa kita transaksikan jual beli setiap benda yang bukan harta. Seperti benda najis, itu tidak bisa kita transaksikan jual beli. Dan juga harus bernilai harta. Maka tidak cukup mal, karena perlu dipahami juga teman-teman, dalam istilah itu ada istilahnya mal, ada istilahnya mutamawwal. Mal artinya sesuatu yang mempunyai manfaat meskipun tidak bernilai dan bisa dimiliki, itu mal. Mutamawwal sesuatu yang bisa mempunyai manfaat dan ada nilai harganya. Maka yang harus kita jadikan sebagai alat bertransaksi itu adalah mutamawwal, tidak cukup hanya mal. Contoh mal bukan mutamawwal. Mal yang tidak mutamawwal adalah seperti satu butir beras. Satu butir beras itu masuk kategori mal karena mempunyai manfaat dan bisa dimiliki. Tetapi apakah satu butir beras itu bisa kita jadikan sebagai alat transaksi jual beli? Jawabannya tidak bisa, karena satu butir beras memang mal tapi tidak mutamawwal. Dan yang harus kita perhatikan di sini, akad jual beli itu yang kita transaksikan atau ma'qud alaih harus berupa maliyah dalam kurung mutamawwal. Kemudian muawadah. Tadi disampaikan tamliku ainin maliyah bi muawadatin. Muawadah artinya yaitu ada saman dan musman. Ma'qud alaih tentunya. Yang ditukar itu yang dibarterkan adalah saman dan musman. Yang dari mushtari itu namanya saman, yang dari bai' itu namanya musman. Saya misalnya membeli roti ke toko, maka uang yang saya jadikan sebagai alat transaksi itu namanya saman. Sedangkan roti yang saya beli itu namanya musman. Keduanya harus sama-sama mempunyai nilai harga dan memenuhi syarat-syarat yang sudah disampaikan di awal. Kemudian idnin syar'iyyin. Tadi disampaikan yang dimaksud dengan bai' adalah tamliku ainin maliyah bi muawadatin bidnin syar'iyyin. Maka tidak termasuk akad bai' adalah akad riba. Nanti akan kita bahas pada babnya. Kemudian manfaatin mubahatin ala ta'bidi.
Baik itu boleh kita membeli manfaat, tidak membeli ain, tidak membeli bendanya. Cuma manfaat yang bisa kita beli itu hanya terkhusus pada manfaatnya jalan dan juga manfaatnya bangunan. Contoh, saya punya rumah. Untuk ke rumah saya tidak ada akses jalan kecuali melewati tanahnya Zaid. Nah, si Zaid tidak mau tanahnya itu saya beli untuk saya gunakan sebagai jalan. Kalau saya beli tanahnya tidak mau dia. Tapi kalau saya beli manfaatnya, artinya saya boleh lalu lalang, itu oleh Zaid diperkenankan. Maka ketika saya beli kepada Zaid manfaat daripada jalan itu sendiri, itu namanya manfaatin mubahatin alat ta'bidih. Tanah itu bukan milik saya, tapi manfaat hak guna jalan itu menjadi milik saya. Dan pembelian manfaat ini hanya khusus kepada masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, yaitu hak guna jalan dan juga hak guna bangunan. Untuk lebih memahamkan takrif yang disampaikan tadi, maka di sini kami sampaikan contohnya. Ayyakula Zaidun, seperti Zaid berkata kepada Umar, bi'tuka hadhihi darah bi alfi dinarin. Saya jual rumah ini dengan harga 1000 dinar. Kemudian Umar berkata, qabiltu. Oke, saya terima. Maka perlu dipahami teman-teman, lafadz ayat Zaidun di amrin itu sudah terjadi akad baik karena telah memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah termundobit dalam takrif baik itu sendiri. Maka untuk lebih memahamkan juga, teman-teman harus paham juga rukun-rukunnya akad jual beli. Arkanul baik itu secara ijmali ada 3. Yang pertama adalah akid, orang yang bertransaksi. Dalam contoh ayyakula Zaidun li amrin bi'tuka hadhihi dar ini, yang akid adalah Zaid dan Amr. Zaid sebagai ba'i, Amr sebagai mushtari. Kemudian rukun baik yang kedua yaitu ma'qud alaih. Harus ada ma'qud alaih. Ma'qud alaih di contoh tadi adalah dar yaitu musman dan juga alfu dinar yaitu saman. Kemudian terdapat sigot. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, tamlik itu harus dengan sigot. Terdapat sigot. Sigotnya apa? Bi'tuka. Kenapa kok harus ada sigot dalam transaksi? Karena innamal bai'u antarodin. Baik itu sahnya tergantung ridho dari kedua belah pihak. Sedangkan ridho itu khofi, ridho itu tempatnya di hati. Maka dari itu kita harus memberikan ungkapan yang menyatakan bahwa kita ridho barang kita dibeli atau kita ridho barang kita dijual. Maka harus ada sigot. Begitu teman-teman, hal-hal yang mendasar yang perlu dipahami terlebih dahulu. Baik, kita mulai masuk ke pembahasan yang disampaikan oleh Imam Abi Syuja dalam kitab At-Takrib. Kita akan mulai dengan aqsamul bai', macam-macam jual beli yang kita jumpai, dan harapan kami ini bisa dikembangkan sendiri oleh teman-teman. Intinya konsep dasarnya seperti ini. Al-buyu'u salah satu asya. Bai' itu ada 3 macam. Bai'u ainin musyahadah, hukumnya fajaizun. Yang pertama adalah bai'ul ain, menjual barang yang ain, yang dinyatakan, hukumnya boleh. Yang kedua, bai' mausuf, bai'u syai'in mausufun fid, bai'u syai'in. Yang kedua, bai'u syai'in mausufin fid dhimmati fajaizun idza wujidatis sifatu ala ma wusifa bihi. Yang kedua adalah bai' mausufun fid dhimmah atau bai'u syai'in mausufin
fi dhimmah. Ini bagian yang kedua. Kalau yang pertama adalah bai'ul ain, bendanya kita nyatakan. Yang kedua adalah bai' mausufin fi dhimmah, atau jual beli barang yang kita sebutkan kriterianya tapi barangnya kita tidak nyatakan. Itu juga hukumnya boleh apabila ketentuan dan syaratnya dipenuhi, yang nanti akan dibahas di bab salam. Yang ketiga adalah bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad wa lam tusof fala yajuzu. Yang ketiga adalah menjual benda atau membeli benda yang tidak tampak, gaib, tidak terlihat oleh muta'aqidain, dan juga tidak diberi kriteria benda yang akan kita beli itu seperti apa. Hukumnya tidak sah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bai'u ainin musyahadatin, hukumnya boleh. Maksudnya barang yang kita beli itu dapat dilihat oleh muta'aqidain, dapat dilihat oleh pembeli, ataupun samannya dapat dilihat oleh penjual. Jadi sama-sama melihat kepada barang yang akan ditransaksikan dan dinyatakan, namanya bai'ul ain. Misalnya saya membeli roti ini, nah kata-kata ini itu namanya bai'ul ain. Saya beli air ini, nah ini kata-kata ini itu namanya bai'ul ain. Syaratnya cukup dilihat saat akad, itu hukumnya boleh. Kalau dilihat sebelum akad bagaimana? Dilihat dulu. Kalau barangnya itu sesuatu yang tidak berubah umumnya pada saat terjadi akad, maka diperkenankan juga. Terus kriteria melihat itu seperti apa? Apa harus dilihat semua, setiap sudut-sudutnya barang yang akan kita beli? Tidak. Wa yakfi ru'yatu ba'dil mabi'i idadal indalla ala baqihi. Cukup melihat sebagian dari mabe' apabila sebagian itu mewakili bagaimana kualitas yang lain. Contoh, kita membeli beras 1 karung. Saya beli beras ini, maka yang ainnya, yang harus syaratnya, cukup kita lihat bagian atas seperti apa berasnya itu. Karena umumnya yang atas menunjukkan bagaimana kualitas beras yang ada di bawah. Seperti itu teman-teman. Dan hukum transaksi jual beli ain ini boleh. Kemudian yang kedua, bai'u syai'in mausufin fi dhimmah fajaizun idza wujidatis sifatu ala ma wusifa bihi. Artinya membeli sesuatu, atau membeli sesuatu yang kita sifati, tidak, bendanya tidak kita nyatakan, cuma kriterianya kita sebutkan, namanya bai'u mausufin fi dhimmati. Hukumnya juga boleh. Akad ini umumnya disebut dengan akad salam apabila kita menggunakan lafadz atau sigot salam. Kalau kita gunakan sigot baik, maka tidak terjadi hukum salam, tetapi namanya masuk kategori baik mausufin fi dhimmah. Tidak, kalau baik mausufin fi dhimmah tidak menggunakan salam, maka tidak disyaratkan qabdu ra'sil mal fil majlis. Contohnya seperti ini. Misalnya saya penjual aqua, air mineral 600 ml botol misalnya. Di depan saya ini terdapat banyak aqua. Kemudian ada penjual datang, pembeli datang, Zaid membeli ke saya. Saya beli aqua ini. Nah, ditunjuk salah satu di antara aqua botol yang ada di hadapan saya itu namanya bai'ul ain. Boleh. Kemudian contoh yang kedua, kalau si Zaid mengatakan begini ke saya beli aqua botol 600 ml. Nah, maka Zaid tadi itu baiknya masuk kategori baik mausufin fi dhimmah. Aqua yang mana yang boleh saya berikan itu terserah saya. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi bai'ul ain dinyatakan, maka aqua yang ditunjuk itu yang harus, yang yataqayyadu bihil aqdu. Tapi kalau seumpamanya Zaid itu mausufin fi dhimmah,
saya beli aqua botol 600 ml, maka ini namanya bai' mausufin fi dzimmah. Boleh, tapi harus ditakyin salah satunya. Kalau kamu aquanya bai' mausufin fi dzimmah, maka samannya harus ditakyin. Ini uangnya, seperti itu. Kira-kira sederhananya begitu teman-teman. Lebih jelasnya nanti insya Allah akan dibahas di bab salam. Yang ketiga adalah bai'u ainin goibatin lam tusyahad. Ini yang tidak diperkenankan. Menjual sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang yang bertransaksi, atau salah satu di antara orang yang bertransaksi itu tidak tahu barang yang akan dibeli atau barang yang akan dijual. Itu hukumnya tidak boleh bai'u ainin goibah. Maka dari itu orang buta apabila datang ke toko membeli yang ain, bukan mausufin fi dzimmah ya, menunjuk barang, saya beli ini misalnya, maka tadi orang buta hukum transaksinya tidak sah. Karena orang buta yang menunjuk itu tidak mengetahui barang yang dia tunjuk. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman penjelasan tentang bai'u ainin goibah. Kalau ada yang kurang monggo ditambahi, kalau ada yang salah monggo dibenarkan, monggo dikoreksi maksud saya. Nah, selanjutnya musannif menyampaikan fala yajuzu wa yasihu bai'u kullin tahirin muntafa'in bihi mamlukin. Ini musannif masuk kepada syarat-syaratnya ma'qud alaih. Ada 3. Yang pertama, ma'qud alaih baik saman ataupun musman itu harus tohir, suci. Maksudnya benda yang suci atau bisa disucikan dengan cara dibasuh. Kalau tidak bisa disucikan dengan cara dibasuh, seperti kulit bangkai, cara mensucikannya kan harus disamak. Maka sebelum disamak, sebelum suci, kulit bangkai itu tidak bisa kita jadikan sebagai alat transaksi, baik sebagai saman atau sebagai musman. Yang kedua, muntafa'in bihi, barang yang kita beli atau barang yang kita jual itu haruslah sesuatu yang bermanfaat menurut syariat. Meskipun manfaatnya itu muncul di kemudian hari, tidak manfaat saat akad. Contoh, beli bibit cabai yang masih kecil. Ketika masih kecil itu kan manfaatnya seolah-olah tidak ada. Tapi nanti setelah ditanam dan berbuah, nah di situ kan terjadi manfaat. Nah, meskipun manfaatnya tidak ada saat akad, tetapi akan ada di kemudian hari, itu juga hukumnya boleh. Syarat yang ketiga, benda yang kita transaksikan atau ma'qud alaih, baik berupa saman atau musman, itu harus mamlukin, dimiliki oleh muta'aqidain. Atau muta'aqidain, salah satu dari muta'aqidain itu mempunyai wilayah kekuasaan atas barang itu, baik kekuasaan itu sebab milik atau kekuasaan itu sebab wakil. Maka tidak sah hukumnya apabila kita menjual atau membeli sesuatu yang tidak kita kuasai. Namanya akad fuduli. Contoh seperti ini yang tidak sah ya, saya kasih contoh yang tidak sah. Misalnya saya punya toko, saya punya teman namanya Zaid. Berkunjunglah Zaid ngobrol dengan saya di toko saya. Suatu ketika saya ke kamar mandi, artinya toko saya tidak ada yang menjaga, tetapi ada Zaid di situ. Saya ke kamar mandi, saya tidak bilang ke Zaid, nanti kalau ada pembeli tolong dilayani dulu ya. Tidak bilang begitu, tidak memberikan perwakilan seperti itu saya kepada Zaid. Tiba-tiba saya ke kamar mandi. Saat saya ke kamar mandi, tiba-tiba datang Bakar. Bakar mau membeli kerupuk di toko saya. Barang itu kan milik saya. Seharusnya yang punya wilayah siapa? Ya saya.
karena Zaid itu sedang berada di toko saya, ternyata Zaid melayani Bakar. Artinya transaksi itu dilaksanakan. Bakar membeli kerupuk, kemudian oleh Zaid dilayani. Padahal Zaid tidak punya wilayah atas kerupuk yang ada di toko saya. Saya tidak memasrahkan dan dia juga tidak memiliki. Maka akad semacam ini namanya akdun fuduliyun, akad fuduli. Khilaf ulama mengenai sahnya akad transaksi yang disebutkan. Tetapi dalam kitab takrib jelas di sini disampaikan tidak sah. Saya tidak akan membahas perkhilafan yang terjadi di situ karena ini sifatnya konsep dasar untuk adik-adik kami yang akan mempersiapkan ujian komprehensif di Madrasah Diniyah Syarifuddin. Musannif tidak menyebutkan syarat yang keempat dan yang kelima. Tadi hanya disebutkan 3 syarat, yaitu yang pertama tohirin, muntafain, dan mamlukin. Ada syarat yang berikutnya, yaitu al-qudratu ala tasallumihi, mampu diserah terimakan. Benda yang kita jual itu mampu diserah terimakan atau mampu diterima oleh pembeli. Jadi kalau benda itu tidak bisa kita serah terimakan atau pembeli tidak bisa menerima barang itu, maka tidak sah akad jual beli di sana. Misalnya saya punya burung merpati, kabur burung merpati saya itu. Terus burung merpati yang kabur itu saya jual ke Zaid misalnya. Saya tidak bisa meraih untuk diberikan ke Zaid. Zaid juga tidak bisa mengambil burung merpati itu. Nah, transaksi semacam ini tidak sah karena tidak mampu dikuasakan, tidak mampu tasallum. Kemudian yang kedua, barang yang kita beli itu harus maklum. Maklum ainan, maklum atau diketahui bendanya jika kita bai'ul ain, dan maklum kadarnya, kriterianya jika kita baik mausufin fil zimmah. Ulama atau Islam tidak menginginkan bai'ul gharar. Islam sekali lagi tidak menginginkan bai'ul gharar, sehingga ma'qud alaih yang akan kita transaksikan harus benar-benar maklum ainan atau qadron wasifatan jika mausufin fil zimmah. Hukum menjual benda najis itu tidak boleh tentunya. Makanya di sini dilanjutkan oleh musannif wa ma la manfa'ata fihi. Tidak sah menjual perkara yang najis. Wala yasihu bai'u ainin najisatin wala ma la manfa'ata fihi. Tidak sah hukumnya menjual atau membeli sesuatu yang najis, baik benda najis itu bisa disucikan dengan cara istihalah seperti jildul maitah atau tidak, itu hukumnya tidak boleh kita transaksikan jual beli. Atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka menjual atau membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya ini tidak sah. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak bermanfaat la yu'addu malan, tidak dianggap harta. Maka menjadikan harta sebagai muqabilnya itu dilarang dalam agama karena termasuk idha'atul mal dan tidak ada manfaatnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut kepada pembahasan riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.